Ketemu lagi dengan saya Dina Purnama Alam. Nah, kemarin kita belajar gaya gerak listrik. Kali ini kita akan membahas tentang induktor. Apa itu induktor? Induktor itu sejenis lilitan-lilitan ya, lilitan-lilitan. Penjelasannya kita akan jelaskan di video berikutnya. Induktor itu apa sih? Induktor itu merupakan alat penghasil medan magnet yang dapat digunakan untuk menghasilkan gaya gerak listrik induksi. Ya, jadi induktor itu sejenis lilitan kawat, boleh kawat penghantar, melingkar, solenoida maupun toroida ya. Jadi induktor itu sejenis hambatan berupa kawat yang dililitkan, yaitu induktor. Nah, ternyata induktor ini hubungannya dengan hukum Henry. Hukum Henry itu apa? Katanya hukum Henry itu merupakan besar GGL induksi yang timbul sebanding dengan laju perubahan kuat arus terhadap waktunya. Jadi GGL-nya itu terjadi akibat perubahan arus terhadap waktunya. Persamaannya itu GGL induksi induktor itu atau GGL induktasi diri itu menurut hukum Henry itu apa? GGL itu sama dengan negatif L delta atau perubahan kuat arus dibagi perubahan waktu, atau negatif L induktasi diri atau ya di diferensial ya, jadi turunan kuat arus terhadap waktu, jadi turunan kuat arus terhadap waktu ya. Ini merupakan persamaan GGL induktor. Si GGL ini, L ini merupakan apa? Induktasi diri, satuannya Henry ya. I ini kuat arus, T ini merupakan perubahan waktu ya dalam sekon. Jadi perubahan itu boleh dianggap diferensial juga ya. Ini merupakan persamaan GGL induksi induktor menurut Henry. Selanjutnya, induktasi diri itu apa sih? Induktasi diri itu L singkatannya ya atau simbolnya, yaitu merupakan kemampuan suatu induktor dalam menghasilkan GGL induktasi diri dari laju perubahan arus listrik yang terjadi. Ya, seperti itulah induktasi diri ya, atau yang kawat yang dililit itu ya induktasi diri. Nah, induktasi diri itu bisa terjadi pada beberapa keadaan. Yang pertama itu bisa terjadi pada kumparan. Kalau misalkan terjadi pada kumparan, induktasi diri atau L itu sama dengan N dikali flux magnet dibagi kuat arus ya, di mana L ini merupakan induktasi diri, satuannya Henry, N ini merupakan jumlah lilitan kawatnya, ini si flux ya, simbol si flux magnet, satuannya Weber, dan I ini merupakan kuat arus listrik ya. Itu kalau induktasi diri pada kumparan. Ternyata induktasi diri juga bisa terjadi pada solenoida maupun toroida. Ada dua keadaan juga. Mungkin di dalamnya itu berisi udara atau vakum, atau mungkin berisi bahan. Kalau misalkan di dalam solenoida atau toroidanya itu udara atau vakum, maka induktasi dirinya itu sama dengan mu 0 kali N kuadrat dikali A dibagi L, di mana L besar itu induktasi diri, satuannya Henry, mu 0 ini merupakan permeabilitas ruang hampa, nilainya 4V kali 10 pangkat negatif 7 Weber per arus meter. A ini luas penampang, L ini panjang solenoidanya atau keliling toroidanya. Dan ini bisa terjadi pada solenoida maupun toroida ya. Kalau misalkan berisi bahan, maka ditambah dengan permeabilitas bahannya ya. Itu dia induktasi diri pada solenoida dan toroida. Nah, yang terakhir itu kita akan menentukan energi induktor. Energi induktor itu apa?
Energi induktor sama dengan setengah L kali I kuadrat, di mana E itu energi induktor, satuannya Joule, L itu induktor, satuannya Henry, I itu kuat arus ya, jangan lupa dikuadratkan. Yuk kita sholat soal latihan. Nah, ceritanya ada arus pada kumparan 500 mH. Berarti kalau Henry itu apa, Nak? Henry itu L ya, bener gak? Berarti 500 mH itu sama dengan berapa? 0,5 Henry, karena dikali 10 pangkat negatif 3 ya. Berubah setiap saat persamaan kuat arus dalam waktunya itu 2T kuadrat ditambah 4T dikurangin 3. Yang ditanyakan berapakah GGL-nya kalau misalkan T, berapakah GGL-nya kalau misalkan waktunya itu 0,1 sekon. Kalau misalkan ditanya GGL, maka GGL itu lihat yang sebelah kanan ya, negatif L diferensial kuat arus terhadap waktu. Maka ini kita harus turunkan dulu ya, udah belajar ya di matematika. Berarti turunan kuat arus terhadap waktu sama dengan berapa? Diturunkan ya, 2-nya dikedepanin, 2 kali 2 4T, pangkatnya dikurangi 1 ya, ditambah 4. Nah ini turunannya, tapi diganti si T nya itu berapa sekon? 0,1 sekon. Berarti 4 dikali 0,1 sekon ditambah 4, jadi berapa, Nak? Jadi 0,4 ditambah 4, jadi 4,4 ya, 4,4. Maka GGL-nya itu sama dengan negatif L perubahan kuat arus terhadap waktu sama dengan negatif 0,5 dikali 4,4. Negatif 0,5 itu kan 1/2 ya, negatif 1/2 kali 4,4, jadi berapa? Negatif 2,2 volt ya. Jadi jawabannya GGL-nya itu berapa? Negatif 2,2 volt ya. Ini soal latihan yang pertama. Nah, sekarang kita sholat lagi ya soal latihan. Ceritanya ini ada sebuah solenoid memiliki panjang itu L kecil ya, nilainya 6,28 cm. Kalau kita ubah ke meter dia berapa? 6,28 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Luas penambangnya itu 5 cm persegi. Berarti sama dengan berapa? 5 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi karena kuadrat ya. Lilitannya itu berapa lilitan? 300 lilitan. Terus kuat arusnya diketahui 2 ampere. Yang ditanyakan berapakah energinya? Nah, sebelum mencari energi, kita harus cari dulu nilai induktasinya itu berapa di kawat selenoida. Persamaannya itu, rumus persamaannya ada sebelah kanan ya. Karena di sini agak ada informasi disisipkan bahan lain, maka dianggap udara atau vakum ya. Maka L-nya itu apa? Mu0 permeabilitas dikali lilitannya dikali luas penambang dibagi panjangnya. Permeabilitasnya itu berapa tadi? 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 ya. N-nya 300 dikuadratkan. A-nya 5 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi L-nya berapa? 6,28 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Jadi nilainya berapa? Ini kan 3,14 ya. Ini 6,28, berarti ini coret jadi 2 ya. Kan 2 kali 3,14 6,28 ya, Nak. 4 dibagi 2 berapa? 2 ya. Ini negatif 2 ke atas, jadi plus 2 ya, plus 2 ya. Ini juga negatif 7 plus 2 negatif 5, ini jadi negatif 9 ya. Jadi ini negatif 9 ya, negatif 7 tambah dengan negatif 5 kan, jadi berapa? 10 pangkat negatif 9, 2 kali 5 10 ya.
3 kali 3 kan 9. Ini kan jadi 100 pangkat atau 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4. Jadi nilainya berapa? 4 tambah 1, 5. Jadi nilai induktasi dirinya sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 4 Henry ya. 9 kurangin 5 ya, jadi negatif 4 Henry. Baru aja kita cari energinya. Energi itu apa nak? Setengah L kali I kuadrat. Setengah L nya 9 kali 10 pangkat negatif 4. Kuat arusnya 2 kuadrat. 2 kali 2 kan 4 ya. 4 bagi 2 sisa 2. 2 kali 9 berapa? 18 kali 10 pangkat negatif 4 atau 1,8 kali 10 pangkat negatif 3 Joule ya. Jadi ternyata energinya didapatkanlah berapa? 1,8 kali 10 pangkat negatif 3 Joule. Nah, itulah penjelasan berkaitan tentang induktor. Semoga mengerti.